Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Ditya Putri dengan NIM D11 2020 03100 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Dian Nuswantoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial Quantum GIS mengenai pembuatan styling pada peta, khususnya peta kepadatan penduduk terhadap kasus DBD di Kecamatan Banyumanik. Oke, hal yang pertama harus kita lakukan yaitu kita membuka Quantum GIS-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan aplikasi Quantum GIS di versi 3.2.22.11. Oke, hal yang pertama yaitu kita klik layer, lalu kita klik add layer dan add vector layer. Lalu selanjutnya kita mencari file dengan format SHP karena sebelumnya saya sudah memiliki peta untuk Kecamatan Banyumanik. Lalu kita klik add dan kita klik close. Setelah muncul seperti ini, maka hal yang kedua yang harus kita lakukan karena kita akan menghitung kepadatan penduduk di Kecamatan Banyumanik ini, kita harus menginput data luas dan jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Banyumanik. Caranya yaitu kita klik kanan pada peta Kecamatan Banyumanik, lalu kita open atribut tabel. Lalu setelah itu kita klik pada bagian pojok kiri atas yaitu toggle editing menu dan kita klik new file untuk menambahkan file baru atau tabel baru. Oke, sebelumnya saya akan melihat data dari Excel yang sebelumnya sudah saya peroleh dari data BPS Kota Semarang. Di sini data untuk Kelurahan Banyumanik. Oh, maaf, sebelumnya ini kita harus menamai terlebih dahulu. Saya akan menamai ini untuk luas karena luas itu berupa desimal, maka di sini saya memilih type yaitu decimal number dengan presisinya yaitu 2. Kita klik OK. Setelah muncul luas tersebut, maka kita menambahkan seperti ini agar bisa terlihat datanya. Untuk luas di Kelurahan Banyumanik yaitu 1,68. Ini kita menambahkannya secara manual. Untuk Gedawang yaitu 2,8. Jabungan 3,44. Ngesrep 2,53. Padang Sari yaitu 1,25. Pedalangan 2,42. Pudak Payung itu 6,25. Serondol Kulon 3,26. Serondol Wetan itu 1,85. Sumur Boto itu 1,67 serta Tinjomoyo itu 2,59. Setelah luas selesai, maka kita tambahkan lagi untuk jumlah penduduk, yaitu kita klik new file lagi untuk jumlah penduduk. Di sini menggunakan type-nya whole number dan panjangnya itu 10. Oke, kita input manual lagi untuk Banyumanik yaitu 11.997. Untuk Gedawang yaitu 10.145. Untuk Jabungan 4.200. Ngesrep 14461. Padang Sari itu ada 12.468. Pedalangan itu ada 11.949. Pudak Payung itu 23.837. Serondol Kulon ada 13.322. Serondol Wetan ada 21.247. Sumur Boto ada 9.529 serta Tinjomoyo yang terakhir ada 9.730. Oke, setelah datanya selesai diinput, kita klik save terlebih dahulu, save edit. Maka di sini sudah muncul untuk luas dan jumlah penduduk. Lalu karena di sini kita akan
menghitung kepadatan penduduk, saya di sini menggunakan Open File Calculator untuk menjumlahkan atau membagi jumlah penduduk dengan dibagi dengan luas. Untuk output file name-nya saya berikan kepadatan. Oke, karena untuk luas kepadatan penduduk itu adalah jumlah penduduk dibagi luas, maka kita memasukkan rumus yaitu jumlah penduduk per luas. Kita klik OK. Di sini sudah muncul kepadatan untuk setiap kelurahan. Lalu kita klik save. Setelah itu, hal yang selanjutnya harus kita lakukan yaitu kita akan menandai jumlah kepadatan tersebut dengan pewarnaan atau dengan simbol. Sebelumnya tadi saya klik kanan, lalu klik properties, lalu di sini kita klik simbologi untuk graduated. Jadi kita akan melihat kepadatan penduduk yang ada di Kecamatan Banyumanik. Oke, di sini kita pilih mode equal count serta kelasnya itu 5. Tadi saya klik classify atau klasifikasi, maka akan muncul di sini 5 kelas. Oke, setelah melakukan pewarnaannya itu dari putih sampai ke merah yang menandakan bahwa semakin gelap atau semakin merah ini menandakan bahwa kepadatan penduduk di Kecamatan Banyumanik itu semakin padat. Kita klik apply lalu oke. Nah, di sini sudah muncul bahwa semakin gelap ini yaitu penduduknya itu semakin padat. Oke. Hal yang selanjutnya kita lakukan yaitu kita akan melakukan join tabel untuk data DBD di Kecamatan Banyumanik. Sebelumnya untuk melakukan join tabel, maka kita harus menambahkan file Excel ke dalam peta ini. Kita pertama klik layer, lalu add layer. Pada bagian bawah kita cari add spreadsheet layer, lalu kemudian kita browse untuk filenya dan saya sudah mempunyai file untuk DBD Banyumanik. Nah, sebelumnya teman-teman pada bagian add layer yang pada bagian join tabel ini kita harus menentukan ada tabel yang sama. Jadi tadi di dalam open atribut tabel ini terdapat yang sama yaitu OSM ID. Jadi agar mudah saya juga menyamakan di tabel DBD Banyumanik ini dengan OSM ID ini. Agar memudahkan nanti jumlah kasus DBD-nya itu agar muncul di open atribut tabelnya. Setelah itu, setelah seperti ini, tadi saya mengganti layer name-nya dengan DBD Banyumanik, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul tabel DBD Banyumanik, lalu kita klik pada peta Kecamatan Banyumanik, kita klik kanan, lalu klik Properties. Di sini kita klik Join, lalu Add New Join, pojok kiri ini. Nah, di sini yang tadi saya maksud sama yaitu antara join file dan target filenya itu harus sama. Jadi di sini saya OSM ID, di sini juga OSM ID. Kemudian untuk custom field name prefixnya ini saya kosongkan saja. Kita klik OK. Nah, setelah ini kita klik apply, lalu OK. Lalu sekarang kita lihat pada open atribut tabel ini, nah sudah muncul jumlah kasus DBD-nya, teman-teman. Oke, setelah sudah muncul kasus DBD-nya ini, saya akan melakukan memasukkan vektor yaitu berupa titik sentroid agar menandakan bahwa di kelurahan tersebut terdapat kasus DBD sebagai sampel. Oke, setelah itu kita klik sentroid pada bagian vektor di sini. Lalu input layer dari layer yang tadi, terus centroidnya kita save dulu, save to file. Di sini saya save dengan nama DBD
kasus DBD Banyumanik. Lalu kita klik save, lalu kita klik run. Nah, setelah itu kita klik, setelah muncul seperti ini, lalu kita klik close. Nah, setelah muncul di sini maka akan muncul titik-titik sentroidnya, itu ini berupa sampel bahwa di kelurahan tersebut ada yang terkena kasus DBD. Oke. Untuk ini saya akan melakukan styling juga. Untuk simbologinya kita pilih yang graduated juga ya teman-teman. Terus kita modenya equal count, lalu kelasnya saya buat 3 saja. Oh iya, ini value-nya ditambahkan dulu untuk jumlah kasus. Nah, sudah muncul. Maka ini untuk sebentar kita ganti warnanya terlebih dahulu agar warnanya lebih mencolok, lebih terlihat. Kita change color. Kita ganti pakai yang mencolok agar warnanya tidak sama warna merah seperti backgroundnya. Oke. Satu lagi kita tambahkan dengan orange. Apakah terlihat? Nah, sudah terlihat. Kita di sini melakukan sesuai dengan warna saja. Kita klik apply, lalu kita klik OK. Mohon maaf teman-teman, ini ada kesalahan tadi untuk pewarnaan. Kita ganti lagi. Untuk tadi warna biru muda. Terus satu lagi kita ganti dengan orange. Oke, coba kita apply. Nah, di sini sudah muncul. Jadi untuk pewarnaannya itu jumlah kasusnya berbeda-beda. Terus untuk label juga di sini coba saya berikan untuk jumlah kasus. Nah, di sini sudah tertera jumlah kasusnya, teman-teman. Coba kita beri dengan circle. Apply, kita coba apply. Di sini juga sudah tertera untuk pewarnaan. Jadi ini untuk jumlah kasusnya terbanyak itu ada 30. Oke. Ya, untuk ini background warnanya putih saja. Tapi kok ternyata nggak bisa, jadi kita seperti ini saja. Oke, setelah kita menentukan di sini ada jumlah kasus dan tadi sudah kita lakukan untuk sampel titik sentroid juga. Selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan melakukan styling peta. Nah, untuk styling peta di sini kita klik yang pertama di pojok kiri atas ini ada New Print Layout. Untuk ini saya namai kasus DBD, lalu kita klik OK.
Nah, di sini kita mulai styling. Yang pertama saya akan menambahkan persegi terlebih dahulu untuk memasukkan peta yang tadi sudah kita buat. Oke. Setelah ini kita add item lalu add map. Nah, kita buat skalanya menjadi 50.000 agar terlihat jelas. Lalu kita geser. Nah, setelah seperti ini maka kita tambahkan bentuk lagi untuk menambahkan keterangan-keterangan yang lain. Oke. Di sini saya akan menambahkan label untuk judul. Judulnya yaitu peta kepadatan kasus kepadatan penduduk terhadap kasus DBD Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, tahun 2022. Untuk fontnya kita atur Times New Roman, bold, fontnya 16. Oke, kita atur. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi untuk add item, yaitu edge shape, rectangle, kita akan menambahkan scale bar di sini. Nah, agar terlihat lebih banyak maka saya akan menambahkan 2 segmen di kiri. Seperti ini. Lalu untuk selanjutnya saya akan menambahkan juga north arrow. Di sini lalu saya akan memilih stylenya. Bentuknya seperti ini saja. Warnanya warna hitam. Oke. Tadi saya tidak menambahkan ini pada bagian atas, jadi kita tambahkan terlebih dahulu. Tapi ternyata ini tertimbun. Add item, add shape. Apakah bisa? Kenapa tidak bisa? Malah jadi di bawah. Bisa. Ini ya malah ini. Ya sudah, seperti ini saja. Terus lanjut. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan legenda, tapi sebelumnya saya add save lagi. Untuk legenda ini space-nya agak besar. Jadi add item, add legenda. Nah, sudah ada. Kita jangan centang auto update. Kita akan menghapus ini. Terus di sini kita ganti dengan kepadatan penduduk.
Oke, setelah itu kita ganti untuk fontnya. Fontnya yaitu Times New Roman 14. Ini juga sama, Times New Roman 14. Oke, setelah selesai, ini kita spasinya hapus terlebih dahulu. Kita panjangkan ini agar lalu kita tambahkan lagi label di sini untuk menamai legenda seperti ini. Ini di sini Times New Roman, di sini fontnya 20 di bold. Oke. Coba ini kita geser. Ini juga kita tarik. Nah, setelah seperti ini, lanjut kita tambahkan lagi untuk data penyusun. Oke, add item, add label. Kita tambahkan. Oke, penyusun Vira Aditya Putri. Sumbernya ini dari Kecamatan Banyumanik dalam angka 2022 dan dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang. Oke, setelah itu kita ganti juga fontnya dengan Times New Roman 14. Setelah itu kita coba rapihkan terlebih dahulu. Nah, kita akan coba atur posisinya. Lalu kita kecilkan. Sepertinya ini terlalu besar, terlalu sempit. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Terus yang terakhir kita tambahkan add item untuk add picture. Di sini kita akan menambahkan instansi yaitu Dinus. Kita klik, lalu kita add item lagi yaitu label. Oke, di sini kita Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Fakultas Kesehatan Universitas Dian Sugantoro Semarang 2022-2023. Oke, kita edit lagi Times New Roman bold 14. Ya, ini. Oke, seperti ini. Nah, oke, untuk di bagian kanan ini sudah selesai.
Lalu kita beralih ke sini untuk menambahkan frame. Nah, karena kemarin saya coba untuk grid ini tidak bisa, kita coba sekarang. Ini apakah bisa? Tidak bisa, malah ini error. Oke. Ya sudah. Coba kita coba lagi item properties. Untuk ini frame, kita coba styling background agar lebih berwarna, tapi sepertinya agak menabrak kalau menggunakan warna. Oke. Kita coba lagi grid 1 modify. Oke, kita coba untuk mengotak-ngatik untuk koordinat degree, minute, second. Di sini show all. Ini juga show all aja. Ini berarti horizontal. Oke. Coba kita coba karena ini tidak bisa. Yang muncul hanya satu. Padahal ini sudah dicentang. Oke, tidak apa-apa. Grid rotasi ini apa? Tidak usah. Kita coba seperti ini saja. Oke.
coba lagi untuk ini, modify 0,3 lagi, tapi tetap saja tidak bisa. Karena ini yang muncul hanya atas dan bawah. Oke, kita coba corner radio ini. Kita coba untuk ini, sepertinya terlalu sempit ya teman-teman, jadi kita coba diperlebar lagi ke bawah. Nah, mungkin seperti ini. Nah, oke, karena ini petanya dirasa sudah jadi, maka oke teman-teman, karena ini petanya dirasa sudah jadi, maka tutorialnya saya cukupkan sampai di sini. Tapi sebelumnya saya akan memberikan tutorial terlebih dahulu. Tutorial yang terakhir yaitu cara menyimpan atau mengekspor dari peta tersebut. Kita coba untuk PDF terlebih dahulu. Di sini di file UAS penamaannya kasus DBD, kita klik enter atau save. Lalu yang kedua untuk format JPG, export as image. Nah, di sini formatnya itu JPG. Oke, save. Maka sebelumnya kita lihat terlebih dahulu ini apakah sudah tersimpan. Oke teman-teman, jadi ini hasil tutorial dari pembuatan styling peta kepadatan penduduk terhadap kasus DBD di Kecamatan Banyumani, Kota Semarang yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.